Sempet nangis. Nangisnya karena gara-gara ini divonis amputasi. Iya, pulang ke rumah depresi, sempat kesel juga ke dokter gitu. Kita kasih solusi. Kaki yang sopan. Cek. Salah bang, sorry. Kalau kram kayak gini bang, sorry bang. Loh, kalau kram kayak gini. Bang, tolong bang. Enggak, makasih. Lurusin bang. Enggak, udah thank you. Aduh, Dibalikin aja. ini bang baru sih. Ini mic-nya. Salah, sorry ya. Kalau kram kayak gini suka ke atas. Astagfirullahaladzim. Ketawa dosa gak sih ya Allah? Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Tapi bahagia kan? Iya. Ded. Iya. Federasi Sepak Bola Amputasi di Indonesia, PSAI. Lu di sini timnas? Di sini. Sayap kiri. Playmaker. Kalau untuk saat ini. Playmaker. Ya. Dit, gue masih banyak pertanyaan sih buat lo nih. Intinya kaki lo kenapa? Lo main bola sekarang diamputasi, bahkan lo bisa dibilang timnas Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Ya, amputi itu ya. Dinaungin pemerintah. Terus kaki palsu sekarang tuh gara-gara apa? Gara-gara tragedi digunting sama kiper. Iya. Nanti lu ceritain ya. Ya, terus sekarang lu lihat video-videonya deh. Lihat deh, Dim. Ini anak produktif banget dan tenang nih buat teman-teman yang merasa sama seperti Adit mengalami diamputasi apa segala macam, nanti lu cerita ya. Sampai lu depresi selama setahun, dirasa bahwa lu akan berakhir karir hidup lu dan seterusnya gitu ya. Gue nggak tahu deh lu sampai ada niat buat bunuh diri apa enggak gitu, gue nggak ngerti. Nanti lu cerita aja ya pokoknya. Yeah. Dan banyak teman-teman yang merasakan hal yang sama sehingga mereka jadinya maaf banget. Mungkin jadi beban di keluarga gitu. Dalam artian mungkin dia udah bingung mau ngapain, ya udah dia nyusahin keluarga tanpa mengurangi rasa hormat ya. Gua ngadirkan Adit di sini tuh buat apa ya? Bisa dibilang buat memotivasi teman-teman sehingga lo jangan putus karya gitu loh. Lo tetap produktif kayak gini nih. Tuh, bisa juggling, Bro. Dan lo main bola kayak begini. Semuanya. Kalau untuk saat ini kayak gini. Satu tim tuh wajib yang udah diamputasi atau disabilitas ya? Iya, kalau pemain harus diwajibkan pakai tongkat karena aturannya seperti itu. Terus kalau kiper tangan yang nggak ada. Nggak mesti tangannya harus nggak ada terus jadi kiper, enggak. Maksudnya yang dari lahir atau serius dari lahir atau les out race itu bisa ikut serta. Jadi bukan gara-gara dia nggak terima di timnas yang non disabilitas, akhirnya dia mencoba untuk gabung di Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Enggak gitu. Diputusin tangannya enggak dong. Jangan bercanda. Siapa yang mau kayak gini gitu? Iya. Jangan bikin melo dong. Ini baru mulai nih, lu udah bikin melo. Dan lu katanya ikut Piala Dunia ya? Iya, kemarin beres di Turki. Oh, jadi PSAI itu yang khusus amputasi masuk Piala Dunia? Iya, karena memang ini memiliki federasinya yang berbeda gitu. Dengan PSSI berbeda. Oh, oke. Jangan-jangan Israel nggak ikut kali ya? Kemarin enggak, alhamdulillah. Oh, kalau ikut? Nggak jadi dong masuk Piala Dunia ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi juga. Karena ada Israel ya. Sibuk kan, banyak yang ngurusin. Wah, karena Israel ikutan, udah kita nggak usah ikut Piala Dunia gitu ya. Ya udahlah. Tapi Pak Erick Thohir tahu dengan adanya seperti ini kan? Ada. Tahu, alhamdulillah. Boleh dong ceritain dong, Dit. Sampai sekarang ini prosesnya berapa tahun tuh dari lo mulai kejadian? Bentar deh sebelum dijawab, play dong video-video yang lainnya. Ini teman-teman lihat deh. Ada yang dia free kick. Jago banget nih orang. Coba. Nah, ini juggling. Nah, ini. Jadi ini bisa ceritain gak, Dit? Jadi ini tuh celeng, kata orang Sunda mah. Celeng. Challenge. Oh, celeng. Celeng mah godek kepalanya puyeng. Celeng sini. Jadi ini tuh teman-teman yang sempat bermain di Liga 1, di Liga 2. Sekarang tuh dia jadi konten kreator gitu. Oh, jadi 2 orang sama 1 orang lu. Iya. Duanya ini non disabilitas atau kaki 2 atau normal? Iya. Duanya nih, si Barok sama Amar. Barok sama Amar. Barok tuh ya orang Bandung, teman-teman aja. Dia sekarang di mana? Klub apa? Sekarang mah dia fokusnya ngonten karena konten. Ya lumayan katanya ngonten. Oh, banyak duit ya. Apalagi di Knicks ya. Knicks katanya sekarang banyak atlet-atlet di sana kan? Iya sih ngelihat. Iya kan? Puluhan juta lagi, 2 digit kan? Belum dibayar. Amar siapa Amar?
Amar itu dia sempat di PSM, di Oh, PSM Makassar sempat. angkatan Kurniawan. Enggak sih angkatan yang sekarang. Oh iya. Adit nih lo, coba ya tuh. Barok nggak masuk semua tuh. Ini pokoknya tujuannya harus kena tiang gawang yang atas ya. Iya, Terus gagal nih Amar baru masuk. Mistar atas. Iya, kena mistar gawang atas tuh. Amar baru sekali tuh. Set, coba Adit nih. Sekarang Adit nih. Tek. Jadi editan nih, Dit. Ini editan, Dit. Banyak yang ngomong ini nge-cheat kali. Wih, 2 weh. Padahal kaki lu 1 ya. Iya. Set. Oh enggak. 2 lo berarti udah menang duluan ini. Iya, alhamdulillah. Oh, kena tiang samping. Oh, ini mah enggak diedit. Edit nggak sih? Enggak kan? Enggak, itu kakinya ada 1. Dan kalau main bola di timnas, kalau kena tongkat Handsball. Aturannya kayak gitu. Kalau kena kaki lo yang Amputasian juga sama. jadi kan sorry Dit, coba deh, boleh diangkat dikit nggak Dit? Nah, aduh, itu kalau potongan Jadi dari kena sini ke sana hand. Kalau nggak Jadi, sengaja? kalau pasif enggak sih. Oke. Kalau disengaja bisa di kartu kuning. Oke. Dan kaki palsu mahal kan ya? Kalau kaki palsu mahal, makanya harus sayang sama kaki. Oh. Sayangnya bersyukur ya. Iya, harus. Iya, alhamdulillah Dit, gue selalu bersyukur gitu ya. Bersyukur banget gitu. Ini kan kaki ya walaupun setelah diamputasi kan sempat bingung gitu. Sempat berpikir, wah, nanti gimana gitu ke depannya jalan. Pasti pakai tongkat segala macam aktivitas. Tapi dengan adanya kaki ini kan walaupun benda mati gitu, tapi membantu saya kemana-mana. Masya Allah. Dan dikasihnya ini ternyata pendanaannya ya sama orang spesial, bisa dibilang salah satu orang penting di negeri ini. Nanti lu bocorin nih siapa dia ya. Iya. Iya kan? Lu pasti milih dia kan? Enggak lah. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai dari awal, Dit. Sebelum lo jadi masuk timnas apa segala macam, dulu awalnya gimana sih? Bisa kayak gini. Main bola nih. Jadi dulu tuh saya emang orang non disabilitas juga. Sama kayak gua gini ya. Sama. Umur berapa tuh? Dari kecil, saya sempat mengikuti Haornas gitu. Haornas U15, terus Suratin. Oh, memang passion lu di bola ya? Di bola. Oke. Jadi mulai fokus bermain bola tuh ketika usia menginjak kelas 3 SMP gitu. Fokus karena melihat teman-teman tuh udah jauh gitu. Nggak antar RW lagi. Iya. Akhirnya memutuskan lah memilih salah satu sepak bola di Bandung, bergabung. Baru 3 bulan alhamdulillah dapat klub usia 15. Kenapa apa? Lintas Putra dulu tuh. Itu di Bandung oke, bah. Juara ya pokoknya. Iya. Mantap lah. Oke. Saingannya Persib under U15, Oh ya? U17. Oh, oke dong. Dari situ Suratin lagi usia 16, 17 tetap Suratin di Persib dulu. U17 di Persib U17. Setelah di Persib karena memang dulu tuh PSSI dibekukan, akhirnya pelariannya kuliah gitu. Oke. Kuliah. Jadi kejadian ini tuh ketika di kampus. Oh. Jadi sebenarnya mah ini pertandingan persahabatan di kampus. Terus baru 11 menit dapat peluang nyetak gol, kena benturan kiper gitu. Bentar. Jadi lu sempat ngegolin? Enggak. Baru 11 menit bermain. 11 menit dapat peluang nyetak gol. Jadi lepas jebakan offset. Jadi 1 lawan 1 sama kiper. Peluang nyetak gol berarti belum tentu golin kan? Udah 90% gitu. Oh, udah di depan banget ya? Iya, niatnya tuh mau diangkat bolanya gitu. Mau dicop. Tapi ngelihat, wah takut gak masuk. Gak pede nih. Akhirnya niatnya dilewatin aja. Digocek gitu. Pas didorong bolanya tuh kedorong dikit, akhirnya kan lari nambah cepat. Kebetulan saya kidal, bawa ke kiri, yang kanan kena gunting. Coba deh, lihat deh. Katanya ada video ilustrasi juga ya? Ya. Ya dibuat dari teman-teman lu anak perfilman deh. Nih coba deh, di TikToknya Adit nih. Set, kan ada yang nanya nih, Bang kenapa bisa diamputasi gitu kan? Nah ini, set, oke. Nah ini lu nih ya? Ya.
Oh mau dicongkel, wah digunting bos. Kaki kanan lo ya. Karena kan kaki kanan lagi jadi tumpuan tuh. Betul. Dan lu ngecopnya pakai kiri kan. Terus bolanya gol. Kelewat doang kipernya. Bolanya masuk. tapi dihitung gol. Kehitung gol, tapi tetap penalti. Karena kan kehitung gol kok penalti. Tapi apa sih? Karena kejadiannya tuh benturan dulu. Bolanya belum masuk. Oh iya. Jadi dihitungnya penalti. Meskipun lu udah congkel tuh. Francesco Totti Piala Dunia tahun berapa tuh? Yang AS Roma sempat di yang Italia keluar juga. lagi. Iya. Tep gitu kan. Akhirnya penalti lu juga nendang. Enggak dong. Cedera kan. Jangan bercanda, Der. Takut nih gue nih. Enggak dong. Kan cuma nanya. Iya. Temen lo dong yang nendang dong. Dan lo kan gak tahu kan kalau itu bakal kejadian kayak sekarang kan. Akhirnya diamputasi gitu belum tahu kan. Karena sempat berpikir 3 bulan 4 bulan udah bisa jalan lagi gitu. Setelah di ahli tulang, tetapi beda gitu jalannya. Beda jalan. Nah lu bisa jelasin ya. Artinya pertama kali penanganan pertamanya tuh apa bro? Ini kalau gue gak salah bentar ya. Gue ngelihat satu berita juga di berita nih ya. Sebelum lu cerita tadi ngelanjutin deh. Nanti Dimas bisa buka deh. Dim, saya kirim tuh Dim. Tuh jadi lihat deh. Jadi kisah Aditya ya nih. Ex Persib yang kehilangan satu kakinya hingga tampil di Piala Dunia. Betul ya? Iya. Ada di Indozone loh. Tuh, lihat ya, buka deh. Ada. Saya kirim tadi barusan. Nah ini. Set. Tuh lihat. Ya. Nanti lo lanjutin lagi cerita bro. Soalnya ini betul-betul hal yang memotivasi dan menginspirasi banget nih. Menurut gue ya. Apalagi berita ini naik tuh. Kisah Aditya ex Persib yang kehilangan satu kakinya hingga tampil di Piala Dunia. Piala Dunia yang dimaksud adalah Piala Dunia yang khusus untuk yang memiliki kekurangan. Amputasi itu ya. Jadi semua pemainnya teramputasi ya? Iya. Oh, oke. Nanti ada yang dari lahir. Oh, oke. Iya. Oke, nanti lu ceritain sampai akhirnya lu di titik itu ya. Sampai akhirnya bisa membawa harum nama Indonesia gitu kan di kancah dunia. Oke, lanjut. Akhirnya pas digunting. Jatuh, pelanggaran, penalti. Setelah itu lu dibawa ke ahli tulang. Ke ahli tulang karena teman-teman tuh panik setelah kejadian. Kenapa gak ke rumah sakit langsung? Enggak. Teman-teman tuh panik, ini gimana ya? Bawa aja ke sini katanya. Kata si B, bawa aja ke sini, bingung. Akhirnya kan saya yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Di kondisi seperti itu akhirnya memutuskan ya udah nih serahin ke teman-teman mana yang terbaik gitu. Akhirnya dibawa ke ahli tulang yang di Bandung. Taunya tuh udah patah. Kok teman-teman tiba-tiba langsung bawa ini ke ahli tulang gitu loh? Karena pada panik juga teman-teman. Enggak bukan, maksudnya kan di tulang kering kan nggak kelihatan. Kenapa dibawa ke ahli tulang? Maksudnya kan bisa jadi mungkin ini hanya keseleo misalnya. Karena udah ngelihat kondisi kakinya udah bengkok. Oh. Iya. Oke. Akhirnya ya teman-teman dibawa ke ahli tulang di Bandung. Setelah ditangani yang menangani ini karena memang udah tua gitu. Nggak sanggup kalau misalkan merawat di rumahnya gitu. Akhirnya disuruh untuk bolak-balik kontrol. Jadi seminggu sekali. Nggak tahu tuh kalau misalkan di jalan kegoyang-goyang gimana kan. Jadi fatalnya teh di situ. Kalau misalkan kita di ronsen dulu awalnya ketahuan tuh di dalamnya banyak pecahan tulang yang seperti apa gitu. Jadi yang ngerusaknya itu pecahan tulang itu. Akhirnya banyak pembuluh darah yang pecah di situ. Oke. Bentar bro. Kondisi di mana sih letak patahannya? Ini kaki nih. Ini gini. Oke. Ini telapak lo nih. Ini betis. Ini paha kan? Ini kaki. Di sininya tulang kering. Di atas skin guard. Kan biasanya ketika main bola tuh deker. Deker tuh suka turun ya. Deker kan segini nih. Ini kaki ya. Ini ujung kuku lu nih ceritanya nih. Ini nih. Kan biasanya teh deker teh suka turun ke sini ketika bermain bola. Nah, di atasnya. Waduh, itu dikit lagi tuh ya. Harusnya kalau nggak turun ya qadarullah ya. Takdir Allah gitu. Tapi kalau hitungan matematika manusia kalau nggak turun mungkin bisa ketahan di situ ya. Iya, karena kan main bola ritmenya itu kan temponya itu apalagi kalau misalkan kita lagi ambisinya gitu. Bodoh amat turun gitu ya. Iya. Patah gini, cowak gitu. Iya, dua-duanya. Tulang betis itu kan kecil ya. Sama tulang kering udah emang kayak gini kondisinya. Harusnya? Biasanya normalnya kayak gini kan. Jadi gini.
Oh, patah sih. patah. Terus dari benturan itu terjadinya apa ya? Pecahan tulang. Taunya? Setelah di ronsen lah. Setelah di ronsen. Oke, sebelum ke ronsen. Lu berapa kali terapi di ahli tulang itu? Sekitar 1 bulan. Karena memang itu udah telat sih jatuhnya. Udah telat, nggak ada tindakan. Jadi hanya sebatas langsung praktek gitu. Tapi kalau misalkan kita menurut medis kan kelihatan gitu perkembangannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan. Tetapi ini dipijat aja gitu, dibenerin aja. Selama sebulan tuh ya? Iya, 1 bulan. Oh, ini catatan penting ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan mengucilkan para ahli tulang ya teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa gue nemu channel-channel YouTube gitu ya. Salah satunya ada seorang dokter loh, ortopedi. Dia menjelaskan bahwa hati-hati dengan penanganan ahli tulang yang memang mungkin kurang pengalaman atau mungkin dan lain sebagainya ya, apapun itu bentuknya hal negatif gitu ya. Sehingga apa? Sehingga membahayakan kalau memang mungkin bukan ahlinya atau mungkin ya di ranah-ranah yang dia kan kita nggak ngukur juga secara skill, secara kapabilitasnya seperti apa kan. Kalau dokter mungkin kan udah ada ilmunya, udah ada sekolahnya dan seterusnya kan. Jadi tahu tuh gitu. Mungkin ada juga sebagian yang memang ahli tulang ya juga oke juga sih memang. Terus terang gue juga sempat diurut dan lain sebagainya ya. Cuma ya hati-hati ketika penanganannya terlambat. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Oke, sebulan. Sebenarnya dari ahli tulang pun, dari medis juga punya itikat baik gitu, menyembuhkan pasiennya gitu. Tapi tergantung cocokan juga sih menurut saya. Okay. Karena kadang di medis bisa rusak, di ahli tulang juga bisa rusak. Oh iya, memang. Iya. Kuncinya memang ya semuanya kan pasti kan nggak ada yang sempurna ya. Mau dokter juga pasti manusia biasa punya salah, medis juga punya salah ya. Ya memang balik lagi, satu ya pasti kuasa Allah seperti apa, ya kan. Dan kedua ya orang itu kuat nggak menerima ujian itu kan kuncinya. Jalan takdirnya. Lalu pas ke medis dinyatakan bahwa ini terlambat dan sampai ke titik divonis ini harus diamputasi, gimana ceritanya bro? Jadi setahun kurang lebih di ahli patah tulang dengan pengobatan tradisional karena memang nggak ada perkembangan baik gitu ya. Akhirnya diputuskanlah ke medis untuk dicangkok. Karena kan dari sebab terjadinya pecahan ini mengakibatkan infeksi kan. Oh ya? Iya, infeksi. Bahkan si daging-dagingnya pun lepas dari tulang-tulang. Tulang pun kelihatan gitu. Hah? Serius? Maaf ya, kayak yang diabetes gitu? Iya, karena memang ini kondisinya udah busuk. Bisa membusuk. Oh ya? Iya. Setahun di Cimande akhirnya tuh memutuskan gitu sama Pak Hajinya, gini aja Dit, kita nyari jalan yang terbaik gitu untuk kaki kanan Adit. Akhirnya diputuskan ke medis untuk dicangkok karena kan niatnya mau nutupin tulang itu. Terus misalkan dicangkok diambil dari bagian paha atau punggung dicangkok gitu ya, tapi berbeda gitu. Setelah nyampe di sana, setelah diperiksa segala macam, dokter tuh memvonis kalau misalkan ini diperjuangkan dicangkok, takutnya ini nggak jadi kan, karena melihat dari kondisi tulangnya tuh udah diperiksa kan udah nggak aktif katanya, khawatirnya malah terjadi luka yang lain di area lain. Oke. Dari situlah karena kondisi batin sama fisik saya nggak siap gitu kan, selama 1 tahun sakit nggak siap lah, dipen dulu kan, bertahan, pulang sempet nangis tuh. Nangisnya karena gara-gara ini divonis amputasi? Iya, pulang ke rumah bingung tuh, sempat depresi, stres, ini gimana sih ya, sempat kesel juga ke dokter gitu, kok sampai segitunya gitu memvonis kaki saya, sedangkan kan saya tuh lagi optimisnya meyakini ini dagingnya bakal utuh lagi menutupi tulang-tulangnya, regenerasi gitu, punya keyakinan ke situ. Tetapi jalannya berbeda gitu. Setelah 1 tahun di Cimande, akhirnya 1 tahun di rumah tuh saya mengambil keputusan, salah satunya lewat istihoroh ini. Jadi poin pertamanya kalau misalkan
saya melanjutkan operasi ini, saya siap nggak kehilangan satu kaki gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan saya masih sanggup menjalankan pengobatan tradisional, saya siap nggak kalau misalkan ketika sembuh jalannya nggak leluasa gitu. Mikirnya ke situ, mikir jauh dulu. Akhirnya dengan ya minta yang terbaik gitu. Akhirnya dengan dorongan hati, saya meyakini gitu, memutuskan ke keluarga, saya mengambil diamputasi gitu. Karena nggak gampang ya. Iya, karena selama 1 tahun di rumah tuh benar-benar minta yang terbaik, ngelihat kondisi kaki memang udah dibilang mati. Apa yang dirasain Karena pada udah saat itu? nggak berasa. Jadi gini, gue pengen tahu detail boleh ya? Ya. Boleh ya. Ini kan kaki nih, betis kita nih, oke? Kan tadi katanya dagingnya udah berceceran ya, udah nggak karuan lah ya, karena memang nggak ada istilahnya pasti saraf-sarafnya nggak berfungsi, ya. Oke? Tulang udah kelihatan. Yang dirasain pertama perih iya, karena kan itu banyak luka di situ. Setiap dibersihkan, ketika diganti perban gitu ya, diganti K1, ketika ditarik tuh sakit. Sakitnya tuh bukan kayak ya kena itu gitu ya. Ini mah langsung ke ubun-ubun sakit. Iya. Tuh, gue masih belum nangkep nih. Kan bagian atasnya kan tulangnya patah ya? Patah ya? Kelihatan gitu. Oke. Gara-gara mungkin diurut, di apa-apa segala macam, terjadinya mungkin maaf ya. Apakah itu malpraktek atau gimana? Kalau menurut saya sih bisa malpraktek. Bisa, karena mungkin. Tapi kalau ketika melihat selama 1 tahun lebih, kondisi tulang tuh memang pengapuran gitu. Udah menempel lagi. Udah menempel maksudnya gimana? Karena kan tulang tuh ketika patah tuh dia tuh pengapuran, mengeluarkan cairan yang bisa jadi seperti lem lagi gitu, bisa nempel lagi. Ya bagus dong, udah nyatu. Asalkan kondisinya tetap lurus lagi gitu. Di posisi yang awal. Cuman ini dengan awalnya rusak dengan pecahan tulang itu, akhirnya kena itu. Oh, jadi dia tuh harusnya tuh nyatu, tapi karena udah rusak, penanganannya kurang cepat dan tepat, sehingga ini nggak karuan lah ya, nggak nyambung, malah di dalam tulang itu udah ada reproduksi daging-daging yang mungkin bukan pada dasar dan tempatnya. Iya. Oh. Udah kelihatan pada jadi. Daging-dagingnya tetap jadi. Oke. Tapi meyakini ini kapan menutupinya itu belum tahu. Dan kok bisa bengkak dan berceceran itu gimana ceritanya? Enggak bengkak sih. Kalau misalkan dari riwayat penyakit nggak ada gitu. Jadi ini murni fatal salah penanganan. Oke. Dan itu kan kebuka ya, jadinya tinggal kelihatan tulang ya? Iya. Kok bisa? Karena infeksi itu. Oh, infeksi ya? Iya. Digerogotin gitu ya? Jadi benar-benar dari atas tuh kelihatan tulangnya? Iya, kelihatan. Infeksi itu. Jadi kalau misalkan tetap diperjuangkan untuk disembuhkan tuh menurut saya enggak sih. Gak tahu kalau misalkan saya meyakini pilihan itu, saya juga nggak tahu masih ada, nggak tahu enggak. Dengkul lu gimana kondisinya? Karena selama 2 tahun nggak digerakin gitu. 2 tahun apa setahun? 2 tahun. Oh, setahun penanganan urut. Iya. Setahun lagi? Di rumah. Melanjutkan pengobatan tradisional. Nah, ini nih poinnya nih. Maaf ya bro ya. Jangan tersinggung nih, cuma nanya nih. Kondisi keuangan pada saat itu memang lagi nggak memungkinkan untuk buru-buru tindakan operasi. Iya, karena dari pengobatan tradisional pun banyak menghabiskan biaya gitu. Dan setiap minggunya kan, kalau nggak salah 2 juta gitu per 1 minggunya. Iya, 2 juta. Kalau ditangani di rumah sakit pada saat itu? Iya. Lebih? Nggak tahu juga sih. Karena setelah sempat kan di rumah sakit mau dioperasi, harus ada di hari itu 80-an. 80 juta? Karena kan melihat kondisi kaki, pertama udah pecah pembuluh darah, terus patah tulang. Dit, lu gak pakai BPJS? Dulu tuh belum bikin. Kan bukannya bisa ya? Hari itu langsung bikin, gak bisa ya? Enggak juga sih. Oh, gak ngerti sih gue sih. Oh, oke. Dan kondisi memang lagi gak ada uang ya pada saat itu, 80 juta men. Oke. Dan minta bantuan untuk keterangan, maaf, misalnya keterangan surat tidak mampu, miskin,
Nggak bisa. Nggak sempat. Jadi keluarga tuh memutuskan dibawa ke ahli tulang. Oke. Dengkul lu tadi gimana? Sehat Kalau 2 tahun itu? dengkul aman-aman aja sih. Lah, kenapa dipotongnya paha? Karena kan lukanya ini makin ke atas. Khawatirnya ini ada infeksi di bagian lututnya. Kan baru praduga, baru khawatir. Enggak, karena kan kalau misalkan pakai kaki palsu kemungkinan sakit. Karena sisa dengkulnya itu cuman dikit gitu. Oh, dokter lebih tahu lah ya. Iya. Pasti kan beliau-beliau ini kan orang-orang cerdas dan berpengalaman, bahkan berpengetahuan ya. Iya. Sehingga maslahat itu dilakukan, jadi harus dipotongnya justru malah di atas dengkul ya. Di atas lutut. Oh, yang mana memang paha lu sebenarnya nggak bermasalah ya? Enggak, alhamdulillah. Oh. Tapi saya dengan niatan tujuannya baik, pengen sehat gitu. Pengen bisa pulih lagi lah. Karena kesel juga gitu 2 tahun rebahan duduk. Oh, oke. Dan nggak bisa main bola lagi ya? Justru nggak kepikiran tuh. Oh, sempat. Oh, tadinya niatnya pengen jadi pemain bola profesional, sempat hilangin tuh niat itu ya? Udah hopeless ya? Karena ini udah pensiun gitu. Walaupun kalau pemain bola kan pensiun gantung sepatu gitu. Saya mah gantung kaki gitu. Serius gantung kaki gitu. Nggak berpikir untuk balik lagi main bola. Tetapi setelah diamputasi kan ada recovery tuh, fisioterapi. Lewat fisioterapi ini kan pemulihan, penguatan. Jadi seperti bayi lagi gitu. Maksudnya? Karena 2 tahun nggak berdiri, nggak jalan. Jadi mengulang lagi dengan kondisi satu kaki berdiri. Ini gimana sih berdiri? Tetap awalnya tuh nyender gitu ke tembok. Kesel gitu, ini gimana lemes banget gitu. Sempat kesel sama diri sendiri gitu. Kok lemah banget, malah menertawakan diri sendiri gitu. Kemarin mah kuat banget gitu, sekarang mah lemah gitu. Sempat gitu. Akhirnya dengan tujuannya karena untuk mandiri gitu. Tiap hari itu latihan gimana caranya bisa berdiri tanpa bantuan keluarga gitu. Akhirnya bisa, walaupun pertama kali ketika diamputasi karena plong gitu ya. Plong, ini serius sehat lagi gitu, nggak ada sakit walaupun kehilangan satu kaki. Ini serius dit kata teman. Mana nyobain pengen berdiri, soalnya kan udah nggak ada beban gitu, nggak ada beban sakit. Akhirnya nyobain berdiri, megang pintu, akhirnya jatuh gitu. Wah, lemes banget karena terus kesel juga sama diri sendiri. Gitu. Akhirnya dari tahapannya cara berdiri, terus berjalan pakai tongkat. Pakai tongkat pun banyak mikir gitu. Ini gimana cara melangkahnya gitu. Gimana caranya? Akhirnya diajarkan dengan visionya. Setelah berjalan, kesel. Ini gimana sih naik motor? Dicoba semua, naik sepeda. Bahkan ketika pakai kaki palsu pun pertama kesel. Keselnya kenapa? Keselnya karena baru jalan dikit pun berat gitu. Beda rasanya. Jadi harus benar-benar mengenal kaki palsu gitu. Iya, belajar lagi dari awal lagi. Tapi gini Dit, mundur dikit. Itu kan hal yang gak gampang ya. Ketika orang memutuskan, oke, gua siap diamputasi. Oke, udah gak ada pilihan lain. Udah gak ada plan A, plan B, plan C. Adanya plan A doang. Iya. Mau gak mau, oke, kaki gue dipotong. Apa yang lo rasain? Plong itu. Plong. Bukan, maksud gue, itu kan hal yang memang sebagian orang berpikir bahwa kayaknya selesai hidup gue di sini, atau mungkin gue akan mau bunuh diri misalnya, atau mungkin berarti harapan gue udah hilang untuk menyambung hidup. Kan beda-beda ya. Respon dari orang yang pengen kehilangan organ tubuhnya di salah satu dalam tubuhnya itu. Karena sempat menyadari melihat kondisi kaki pun udah nggak berasa pertama itu. Terus yang kedua memutuskan diamputasi karena melihat kondisi kaki kalau misalkan diperjuangkan disembuhkan nggak bakal luasa untuk jalan. Terus yang ketiga kalau misalkan saya menggunakan kaki palsu, kemungkinan besarnya menginjak ke seperti normal lagi gitu jalannya. Akhirnya memilih itu gitu, walaupun kehilangan satu kaki.
Karena menurut saya itu bisa dibilang udah mati kaki. Kalau diperjuangin. Oh, jadi nggak bisa digerakin juga, kayak lumpuh ya? Iya, udah nggak berasa. Oh ya? Iya. Lo cubit pun lo Iya, nggak berasa. berdarahin? Jari-jarinya tuh udah nggak berasa. Jadi kan orang tua tuh suka nyubit gitu. Dit berasa nggak? Berasa nggak? Enggak. Wah, udah nggak ada harapan. Oh iya, sarafnya udah mati ya. Iya, berasa nggak? Udah ini mah. Jadi setelah di rumah pun suka gitu, tiap hari suka dipegang. Berasa nggak? Berasa nggak? Udah kayak mayat kaki. Iya. Ujung rasanya ada di mana? Dengkul? Di dengkul. Dengkul berasa. Itu berasa tuh? Cuman keras. Kondisi dengkulnya tuh mengeras. Karena udah lama nggak digerakin gini. Oh, kaku ya. Bawah dengkul udah nggak ada rasanya? Bawah dengkul dikit. Dari luka atau mungkin tulang sampai ke kaki atau telapak kaki udah hilang tuh rasanya? Udah. Oke. Nah, begitu tahu lu latihan apa segala macam ya, lu sempat mimpi lagi nggak sih pengen jadi pemain bola, apalagi sekarang di timnas gitu ya? Nggak ada, nggak sempat berpikir untuk balik lagi main bola karena bahkan nyari cabur yang lain. Cabur tuh apa? Cabur tuh cabang olahraga. Oh, oke. Iya, nyari cabur yang lain, tetapi nggak sesuai dengan hati gitu. Akhirnya tujuannya karena pengen benar-benar sehat dulu, biar mandiri. Diajakin lah sama teman ke lapangan. Pas main, di sana ada main bola pakai tongkat. Ada main bola pakai tongkat. Cobain katanya. Wah gimana? Lihat, oh menarik ya. Ya udah ayo pakai tongkat kan sambil ya fun aja gitu. Pasing-pasingan, ketika dioper sama teman, ngeplos gitu. Ngeplos apa? Lepas. Pas mau dikontrol apanya? Bolanya. Pas mau dikontrol perasaan kaki kanan ada gitu. Aduh, gak ada gitu. Ini gimana gitu. Tapi di situ kan mulai menyadari, mulai memahami ternyata sekarang emang udah kondisi satu kaki gitu. Iya. Disitulah mulai berdamai lah dengan diri sendiri gitu. Terus, wah ini menarik main bola pakai satu kaki, belajar lah. Makin sini makin penasaran gitu. Ini pakai tongkat gimana? Cari tahu. Akhirnya malah main bola lagi. Wah, untuk malah sekarang prestasi dan Masya Allah ya, membawa harum nama Indonesia. Lolos ke berapa waktu itu? Kemarin Piala Dunia kualifikasi di Bangladesh. Oke, kalah di situ. Bangladesh lolos. Kita runner up di bawah Jepang. Juara 1 siapa? Jepang. Juara 2? Kita Indonesia. Wih, mantep. Baru nih membawa harum dengan kondisi semua timnya itu disabilitas ya. Iya, memiliki kekurangan. Kalau kiper cuma boleh tangan yang hilang atau mungkin putus atau mungkin diamputasi ya. Iya. Kalau tangannya utuh nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Karena aturannya harus satu. Iya. Dua-duanya? Kalau dua-duanya ada tapi satunya nggak aktif boleh. Nggak, kalau dua-duanya dipotong. Nggak bisa dong jadi kiper. Nggak bisa sih. Itu nangkapnya satu tangan. Kecuali pakai tangan palsu bisa satunya. Kan hand. Tapi kan itu ada keringanan. Oh iya. Tapi gini bro, lu masih ingat nggak? Kenapa sih ketawa-tawa? Enggak, gue lagi nggak sarkas, beneran. Orang gue nanya beneran kok. Iya kan? Iya. Tapi alhamdulillah bersyukur bro. Iya, bersyukur banget. Iya kan? Bisa silaturahmi, bisa datang ke kasih solusi. Masya Allah. Dan ntar gantian lu yang ngasih solusi ke teman-teman. Ya kan tadi kan kita ngomonginnya masalah, problem apa segala macam. Nah sekarang solusinya apa buat teman-teman yang sekarang kondisinya sama, plek-plekan sama kayak lu nih. Nanti lu kasih tahu nih di ujung ya. Tapi gini, lu masih inget nggak sama kipernya waktu itu timnas? Tim apa? Orangnya kenal nggak waktu bahkan itu? Nggak berpikir ke situ sih setelah kejadian, karena mikirnya kesakitan lah. Tanggung jawab nggak dia? Enggak sih. Bahkan dari teman-teman kuliah. Oh, satu kampus? Satu kampus. Oh, di Unpad ya? Bukan, satu kuliah di UIN. Uji coba dengan Unpad gitu. Jadi kipernya kiper mana? Unpad. Kenal? Nggak kenal? Nggak kenal. Oh, tapi dia kondisinya sekarang. Tapi sempat dia tuh meminta maaf di sosmed, tapi lupa gitu. Hah? Di IG gitu, tapi lupa namanya gitu. Oh dia tahu lo ya? Iya, setelah kejadian diamputasi. Bang, kirain udah sembuh katanya, kan dia tuh memperkirakan sama kayak lah
seperti saya gitu, perkiraannya 3 bulan 4 bulan udah bisa ini. Tapi tahu-taunya diamputasi. Itu sih. Terus akhirnya ya udah, lu udah maafin kan? Udah maaf. Iya loh, jangan begitu, maksudnya tenang. Emang udah Jadi, takdirnya maafin aja. Salah satu untuk berdamai dengan orang lain itu berdamai dulu dengan diri sendiri. Wih, Masya Allah. Raim Laude nih kayaknya nih. Ya. Gue ngobrol sama Raim Laude nih. Komang. Bro, ada yang ngehujat lu gak? Banyak di TikTok mah. Bilang apa tuh bocah-bocah? Wah, buntung. Wah, buntung. Bang, itu juggling pakai kaki kanan. Kan kaki kanan ini gak ada. Bocah-bocah TikTok, kelakuan lo ya. Emang tajam-tajam banget mulutnya, bener. Sama kelewang tajaman mulutnya dia tuh. Ngiris banget tuh mulutnya buat ngiris bawang. Cerot. Iya kan ngeri-ngeri banget, sarkas-sarkas. Bang, dark jokes. Bang, itu kalau beli sepatu yang sebelahnya kemanain? Astagfirullah, lu ngapain aja? Bang, itu kalau beli sepatu nyari yang seukuran. Iyalah. Nyari. Parah juga ya kalau ngapain ya. Tapi ya seru lah. Jadi tahu gitu bahwasannya di Indonesia ada sepak bola amputasi. Iya. Jujur gue baru tahu. Tim kreatif gue ngubungin tentang mau ngundang lo itu kan gimana? Undang boleh. Akhirnya gue jadi pelajarin. Oh ternyata ada tim sepak bolanya. Kayaknya kalau misalkan nggak diamputasi juga nggak tahu sepak bola amputasi. Berarti orang harus berbondong-bondong tuh diamputasi. Bukan. Maksud gue jangan takut kalau kondisinya misalnya lagi keadaannya qadarullah busuk. Nggak usah stres. Ya berarti kan itu ada hikmahnya. Iya. Bisa gabung sama tim bola itu gitu loh, Dit. Coba Dit, boleh berdiri gak Dit? Gue mau lihat deh. Lo berdiri udah bisa kuat lah ya. Berarti kiri lo lebih gede dong ya? Karena kan lo sekarang tumpuan ototnya di kiri semua. Ini ngomong di sini nih. Bener gak? Lebih gede sih, lebih gede. Iya kan? Yang kiri lebih gede. Ya. Yang kanan gue gak ngeliat lagi. Di mana sih? Coba bentar. Oh iya. Nah, itu pakai kaki palsu tuh. Nah, itu cara gerakinnya gimana, Dit? Ini pakai otot. Oh, gue jadi enggak ada yang itu bohongan nih. Ini stretching. Enggak sih, kalau udah warming kaki apa? Iya, kaki normal warming up memang begitu. Cuma kalau lu gimana? Stretchingnya lu gimana? Nggak berasa kan? Coba. Ini bisa muter. Iya sih, kok gue suges banget ya. Padahal tuh kaki palsu ya. Pengen nyoba ya? Enggak, makasih. Thank you banget, Dit. Jangan doain juga, Dit. Alhamdulillah, gue bersyukur banget punya kaki sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Adit pakai kelakuan ini didoain nih. Iya, oh gitu. Nah terus paha kanan lu lembek dong. Nih. Malahan kalau paha kanan menurut saya aman-aman aja sih. Bahkan kalau misalkan nggak pakai kaki palsu, berasanya nggak ada kaki. Tapi kalau pakai kaki palsu ada kaki lagi. Iya bener sih. Kenapa nggak lu tutupin? Pakai celana panjang itu kan banyak orang-orang yang gue ngeliatin konten kreator di luar negeri sih ya. Ya dia dipakai buat ngeprank sih. Iya. Kadang nanti diangkat baru kelihatan besi gitu. Kenapa lu nggak pakai celana panjang gitu? Gerah. Kan nggak ada Jakarta kakinya. gerah bos. Ikan nggak ada kakinya. Gerah gimana? Kan dagingnya di sini. Kan di dalam. Oh iya juga sih. Nah itu dia tuh. Dan sekarang posisinya agak ngecil nggak kalau dimasukin ke dalam kaki palsu? Karena mengecil. Pertama karena sering terpaksa gitu. Dengan ukuran kaki akhirnya mengecil si amputasian ini. Terus cara gerakinnya gimana sih? Gue masih bingung deh. Pakai apa menggunakan otot paha. Kalau misalkan di bawah lutut mereka mengayunkannya tuh pakai lututnya. Oke. Otot lutut. Kalau paha gimana cara gue yakin? Kalau pakai otot pahanya ini. Gimana cara gerakin otot paha maksudnya? Jadi kayak diayun ke depan. Oh gitu. Ditendang. Oh iya. Coba lu contohin gue dong. Ini buat solusi buat teman-teman nih, kan kasih solusi nih. Coba lu kasih solusi ke teman-teman kalau dengan kondisi seperti itu. Ada juga yang mungkin lagi nonton sekarang ini kan baru pas H+ sekian hari selesai diamputasi kan kita nggak tahu. Ya kan? Cara gerakinnya gimana sih, Dit? Nih. Jadi pertama keseimbangan ya. Iya, betul. Keseimbangan perlu gitu. Keseimbangan satu kaki. Terus
Yang kedua, ayunkan kaki. Yang kanan. Kaki yang kanan. Terus? Yang kanan. Jadi menggunakan, kalau saya kan di atas lutut, menggunakan otot paha. Otot paha. Oke. Gimana caranya? Jadi diayun. Jadi seperti rendang. Oh, oke. Dilempar. Oh. Dilempar. Tapi usahakan stabil gitu. Makanya berartinya tuh pertama harus dari arah rantai yang lurus gitu. Oh, ini apa namanya, keramik itu. Keramik. Untuk biar stabil lurus belajarnya. Oh, bukan di dataran yang melengkung maksud Iya. lo. Oh, oke. Oke, habis itu tinggal digerakin aja dan Ya, itu otomatis ya ya kakinya. otomatis mengikuti. Tapi tetap agak pincang. Enggak. Kan udah ada kakinya. Tapi jalannya kan nggak bisa kayak normal banget kan? Enggak sih. Paling berapa persen lah. Oh, oke. Capek nggak sih? Capek iya. Tapi minimal kalau udah pakai kaki palsu. apa sorry nggak dengar gimana? Minimal kalau misalkan udah pakai kaki palsu, ketampanan menambah 5%. Enggak, udah gue segini aja, alhamdulillah udah bersyukur. Nggak perlu nambah 5% nggak apa-apa. Alhamdulillah gue udah bersyukur. Nggak usah ngajak-ngajak nih. Nggak usah ngajak-ngajak. Gue support dari belakang aja ya. Gue doain kan semoga timnas amputasi kita menang. Amin, gitu kan. Nggak perlu daftar gue. Udah gue cukup dari sini lah. Doain lah gitu ya. Nah akhirnya kondisi sekarang ini di keluarga seperti apa? Malu kah? Ya keluarga ada dong. Bangga sih. Oh, karena ya? Masya Allah. Karena pertama nggak nyangka gitu. Karena mereka sempat berpikir dengan kondisi satu kaki itu gimana gitu. Tapi saya bisa di titik ini gitu. Pada nggak nyangka. Apalagi kan ada kisah yang cukup tragis dan naas atau bahkan bikin menangis dan haru ya. Yang kalau ingat orang tua bapak atau ibu manggil apa? Bapak ibu. Bapak ibu ya. Gimana, boleh ceritain nggak? Katanya kan setelah lo diamputasi nggak lama kemudian ditinggal meninggal ya. Oh iya sebulan. Gimana? Sebulan setelah diamputasi, ketika masa saya PCO ya. Selama PCO tuh ya sebulannya bapak gitu yang meninggalkan. Oh sakit. Komplikasi sih. Oh, jadi H+30 hari setelah lo diamputasi, ya qadarullah bokap. Baru aja kehilangan kaki gitu. Sekarang babe gitu. Wah. Jadi kayak nggak bilang kayak gimana gitu. Tapi ya biasa-biasa aja sih. Karena kan pertama dengan kondisi baru kehilangan gitu. Fisik terus orang yang tersayang. Jadi waktu itu berjasa banget ya ketika lo lagi dirawat atau segala macam, bapak tuh betul-betul berjuang. Iya, kakak, bapak tuh memang apa ya, totalitas sih, totalitas merjuangin gimana caranya Adit ini bisa sehat lagi gitu. Segala macam diusahain. Dengan cara? Ya udah banyak sih kehilangan segala macam, bahkan apa yang dia miliki ya sempat dijual segala macam untuk pengobatan saya gitu. Oh ya? Iya. Jadi kalau diingat-ingat apa yang lebih berkesan kalau ingat bapak? Justru yang saya nyesalnya tuh ketika saya udah sehat lagi dia nggak lihat gitu. Itu aja nyesalnya, karena kan dia tuh harapannya saya bisa sehat lagi, mandiri segala macam. Tapi setelah saya udah bisa mandiri, dia udah nggak ada. Gitu ya. Jadi pas kondisi diamputasi bapak ada di rumah sakit. Iya. Nemenin. Jadi itu tuh kejadiannya ketika Ramadan. Okay. Sempat nungguin di rumah sakit gitu, Ramadan di rumah sakit. Lagi fisioterapi juga ya. Baru aja kan kemarin babeh yang nungguin gitu setelah operasi, sekarang malah kebalikannya gitu. Mau nungguin tapi dalam keadaan kondisi udah diamputasi. Iya. Nah terus kalau misal ya meskipun nggak mungkin bisa balik lagi, semua udah rencana Allah udah tetapkan meninggalnya sekian apa segala macam gitu ya. Tapi misalkan manggilnya babe ya. Kadang babe, kadang bapak. Iya bapak lah ya. Soalnya kan deket banget. Ya apa kira-kira yang belum disampaikan ke bapak dengan kondisi sekarang ini?
udah bisa pulih, udah bisa membawa harum nama Indonesia. Ya kan, artinya kan perjuangan Bapak waktu itu betul-betul berkorban buat ngebiayain dan mengobati Adit kan mungkin bisa dibalasnya dengan sekarang kondisi Adit udah bisa terkenal misalnya, ya dalam arti positif ya, atau mungkin bisa Kalau ya bisa mimpinya- menjadi tulang punggung keluarga lah. Kalau mimpinya Babe sih pertama ingin melihat anaknya jadi nih main di Piala Dunia pertama itu. Terus yang kedua pengen ngelihat si Adit ini kemarin setelah sakit bisa sehat lagi gitu. Dan ternyata dua-duanya Allah kabulkan deh. Tapi nggak langsung gitu. Oh iya proses. Tapi kan artinya kan dua itu kan bisa terlaksana dengan baik. Namun sayang ya Allah karena cinta sama Bapak sehingga Allah kembalikan nih istilahnya dari dunia ini balik lagi ke kehidupan sesungguhnya nanti di akhirat itu ya. Ya minimal saya udah apa ya selesai nih mimpi orang tua saya udah apa sih udah mencapai di titik ini. Iya betul ya achievement lah ya kan, apalagi ini dipersembahkan khusus buat orang tua. Ternyata nih sekarang nih udah dipengenin Bapak pengen seperti ini cita-citanya nih. Oke. Ibu gimana? Kalau ibu masih ketika saya di Persib dari Persib U17 ibu tuh emang udah sakit kanker payudara. Kalau ibu Udah duluan meninggalnya duluan. Oke. SMA. Lah tuh sekarang yatim piatu tinggal sama siapa, Dit? Tiga bersaudara, adik sama kakak Di Bandung. di Bandung. Oke. Nah terus maaf untuk kehidupan sehari-hari gimana? Ya kita bikin usaha toko grosir online. Oke. Jadi targetnya tuh rumah tanggaan gitu. Rumah tanggaan, kadang hotel, kadang kafe gitu. Apa itu? Jual apa? Sembako. Oh ya? Sembako. Oh bisa masukin ke hotel-hotel. Oke juga tuh. Iya, itu kan idenya kakak lah. Ada nggak apa IG-nya atau apa? Ada sarang sayur. Coba sarang sayur. Coba oke juga tuh. Buka dong di Instagram. Itu diedit aja, lihat followingnya atau mungkin diketik aja di search. Wah oke juga nih, supplier sayur dan rempah Bandung. Berarti pengiriman ini ke rumah-rumah, ke rumah tanggaan, kantor-kantor, hotel-hotel. Ada apa aja sih sayurnya yang dimaksud nih? Oh, lah ini produksi di mana, Bro? Di Bandung. Ini produksi sendiri nih? Enggak sih, itu mah jadi kalau sosial medianya sih dipegang saudara. Oke, jadi dia benar-benar kebutuhan untuk kentang, wortel apa segala macam ya. Masya Allah. Yang membedakan dengan yang lainnya apa? Ya kita ngemas sendiri aja sih. Apa? Punya kemasan tersendiri. Oh jadi benar-benar lu kontrol sendiri. Terus dengan pemotongannya juga ya? Ya pemotongan. Terus packingan juga. Masya Allah. Mantap juga nih kakak nih yang megang nih. Ini kakak. Jadi apapun itu diantar ke rumah langsung nih? Iya langsung. Misalnya gue cuma beli brokoli doang nih, atau beli sawi doang nih bisa? Diantar ke rumah. Oh, jadi kayak pasar tapi versi digital juga ya? Iya gitu. Jadi sistemnya tuh malam dulu nih kan pre-order. Malam dulu order, baru paginya kita. Oh iya, wah asik nih. Bandung dan sekitarnya diantar pakai motor apa? Ada sih. Free ongkir. Wih. Kalau misalkan Sabtu Minggu kita kadang pre-ongkir gitu. Oke juga nih. Masya Allah. Apalagi bro sekarang aktivitas keseharian ya? Ngonten deh. Konten dulu kalau. Gimana tuh cara bikin konten terus ngasilin duit tuh gimana caranya? Kata lu punya rahasianya. Ya gini nih solusinya ketika saya nggak ada event gitu. Karena kan Amputi ini jarang ya eventnya. Event sepak bolanya. Gitu. Per tahun sekali. Saya solusinya bikin konten gitu. Oke. Ya sekarang saya bikin konten di salah satu aplikasi. Ya namanya Nix gitu. Oke, kayak apa sih Nix tuh? NYXS itu ya? Ya. Ya kayak gue pernah lihat tuh. Itu khusus atlet ya? Ya itu di dalamnya atlet semua tuh macam-macam. Okay. Cuman nggak ada atlet ini keramol nggak ada. Nggak ada. Atlet podcast nggak ada juga ya? Nggak ada ya? Enakan ini kan olahraga juga nih, olahraga ngencengin otot kerongkongan. Nggak ada ya? NYXS. Iya. Nix. Nah ini nih.
Oke, jadi ini gimana sih sistem kerja aplikasinya nih? Jadi si atlet ini tugasnya tuh tektokan gitu, Heeh. chit-chatan dengan penggemarnya gitu. Jadi penggemar ini Heeh. yang menjadi manajer para atletnya gitu. Oh, ini ya. Ya. Ah, ini foto lu nih. Iya. Oke, dan atletnya tuh nggak harus yang non disabilitas atau disabilitas, semua nyampur ya? Semua. Oke, jadi gimana si manajernya siapa? Kalau ini sih aplikasi dari Korea gitu. Bukan, maksudnya yang tadi lu bilang katanya si atlet ini jadi manajer audiens lo atau followers lo. Jadi si penggemar jadi Penggemar. manajer, atlet ini disupport lewat penggemar melalui koin. Oh, kayak sistem ini apa namanya? Stiker, koin. Iya kayak gitu. Apa sih? Singanya dong gitu ya. Kalau TikTok mah kan singanya dong. Ah. Saya tanya mana? Iya gitu. Kalau ini Ini bolanya dong gitu. melalui koin gitu. Koin ini yang bisa menutupi gitu teman-teman tiap bulannya gitu. Lo enggak, maksud gua gini, aplikasi yang lo sekarang hadir di Nix ini, lo kan digaji bulanan. Ada juga pendapatan dari yang lain. Ada. Misalnya koin-koin tadi apa segala macam. Lo ngapain? Maksudnya apakah lo jadi mandi lumpur? Enggak lah. Atau lo ngemis makan cabai yang pura-pura dimakan tapi nggak dimakan itu loh? Jadi kita atau tuh gimana? share konten kita, Heeh. mau foto atau video, di-share di aplikasi itu. Nanti kan banyak yang komen tuh. Tugasnya si atlet ini balesin komentarnya. Jadi karena yang komentar ini yang akan bakalan jadi manajer dia gitu, si atlet. Dipilihnya berapa orang manajernya? Jadi biasanya setiap bulan tuh ada nominasinya. 10 nominasi si atlet, 10 atlet yang akan dilihat gitu di dashboardnya. Oh, kira-kira siapa yang layak dapat koin banyak apa enggak? Nanti tuh si ex manajernya juga, dia juga dapat keuntungan juga. Oh ya? Iya, dari hasil balasan si atletnya itu. Oh, jadi sosial medianya kerjanya seperti itu. Enak juga. Cuma kan lo nggak bukan atlet gimana? Kayak gue gini jadi cuma bisa jadi penggemar. Bisa jadi penggemar. Oh iya kan, berarti gue nggak bisa jadi atlet dong? Nggak bisa. Lah terus orang yang install aplikasi itu cuma bisa komen-komen doang? Iya. Oh, gitu. Jadi atau dia pilih jadi aplikasi ini support atlet-atlet aja sih. Oke. Dan kalau daftar jadi atlet bisa? Bisa. Taunya? Asalkan jadi atlet. Bukan, maksud gue tahu gue daftar tuh mereka tahu gue kalau gue atlet apa enggak tuh tahu dari mana? Ya keahliannya di mana gitu. Oh, di seleksi ya? Iya. Jadi kelihatan gitu. Kalau misalkan dia, ini di futsal nih, dilihat nih siapa nih yang bagus gitu. Yang bagus, baru dia ajakin gitu. Diajakin terus ada kontraknya juga sih. Oh, Masya Allah. Siap, berarti kedepannya lo sekarang fokusnya di mana, Dit? Coba kasih tau buat teman-teman semua. Ya, mungkin mereka sekarang lagi putus asa gara-gara mungkin kehilangan kakinya, tangannya, ya dan seterusnya gitu kan. Nah, bisa sehingga motivasi lah teman-teman semua. Apa sih cara yang sekiranya bisa produktif, bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal apa segala macam, lo bisa share ke teman-teman dong. Jadi apapun kekurangan kita, mau itu fisik ataupun kekayaan lah. Selagi kita masih tetap berusaha, terus memiliki harapan, Tuhan mah pasti ngasih jalan gitu. Masya Allah. Asalkan kita nggak putus asa, nggak ngerasa nyerah, ngeluh, tetap dijalani, insya Allah gitu ada kerjaan mah. Wish, Masya Allah. Jadi pengen lomba juggling sama lu nih. Kalau pengen tahu konten-konten lebih lanjut ya, buka aja di Aditya RMS ya. Ya. Raden Mas Supriyadi kan nama lu ya, RMS itu. Ini nih. Dia juggling sama, dia kan pemain bola kan? Iya. Pemain klub ya tadi ya? Persib. Febri. Si Febri. Iya, paham gue Febri. Febri, sehat Bri. Baru tahu tadi gue padahal ya. Gue Persib gue taunya Aliudin mah Persija dulunya. Persija ya. Tapi sempat di Persija. Gue tahu bro, udah tenang, lu mau ngejebak gue paham. Sempet. Siapa coba lu tes gue, lu sebutin nama pemain bola. Nyaman dulu dong tapi. Anak Ma'ruf. Ya, Persibaya. Oke. Gue tebak lagi ya. Gue kasih pertanyaan deh. Imran Nahumaruri.
Imran. Nggak Nggak tahu. tahu, Nggak tahu dia. Oh, Persija. Orang Bandung. Oh, ya. Ustaz Nawawi. Ustaz Nawawi. Ya, parah gitu aja nggak tahu. Hah? Hah? Ah, udah gagal. Carlos de Melo. Jet Donald ala. Wah, Gendut Doni. Agenut dan Lima pernah di Persitara. Lu bohong aja gue percaya sih. Ya kan, bener kan? Gue gak tahu sih bandingnya. Ikomang Putra. Kemang Putra pernah di Bali. Iya, memang dia Oh, orang mana? Bali. Ya, tuh. Apal gue. Bek kiri siapa ya? Apa ya? Bek kiri siapa ya? Alexander Pulalo. Alexander Saununu. Lah, bener. Di Pemain mana itu? ada tuh tetangga gue ke belakang rumah. Sumpah. Lo kan di pelatih Bali United Alexander Saununu, anaknya Stephen tetangga gue. Coba lu buka Alexander Saununu. Oh iya. Gue mah Yang tahu tandemnya tuh Jilong Alairus ya. Ya lupa gue kalau nggak salah tuh. Rocky Putira. Ih, gue apal coba. Enggak di Google dong. Belum tentu Om Alek ada Instagram. Orang-orang zaman dulu gue apal nih gue. Ya kan, orang zaman dulu gue siapa? Pemain Itali, Pesotto. Coba Alexander Saununu. Lu bukan pemain bola kalau lu nggak tahu pemain legendaris, bro. Ih. Coba Alexander Saununu, tuh ketik. Tuh. Sekarang di mana tuh? Di mana? Tuh, pemain Tahun berapa nasional. Tahun berapa? Tuh, sepak bola. Tuh kan? 70-an, belum lahir. Kan lahir 70-an, masa dia 70-an main, bro? Itu lahir. Iya lahir. Lahir 70, ya berarti dia gedenya di 90-an. Coba boh. Bandung. Ini 97. Oh iya bener. Persikabo dia pernah juga kalau nggak salah. Dia pelatih Bali United. Coba ke bawah deh. Kalau nggak salah Bali United ya sekarang. Pemain apa nih? Pernah bermain Mas Trans Bandung. Bali kan kalau nggak salah nih. Gianyar. Tuh, apal gue bro. Yang angkatan dia dulu, gue apal. Kurniawan Dwi Yulianto. Iya, tahu itu. Tahu kan? Striker siapa aja sih waktu dulu angkatan dulu tuh? Striker teh Iya, Rocky Putirai. Rocky Putirai. Ada di Bandung Rocky Putirai. Ada kan? Ada. Ada dia. Ya pokoknya begitulah ya. Terus kiper Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Ya. Kiper nggak sih? Kiper bukan? Kiper bener. Bener kiper. Kurnia Mega, Kurnia Sandi. Iya. Angkatan Ya. lu pasti Andri Tani kan? Angkata bukan Hanif Sabandi. Siapa tuh? Pemain Persija. Emang iya. Masa enggak tahu. Coba lu sekarang yang muda-muda gue tebak. Tadi kan gue yang tua-tua. Coba lu muda gue tebak klubnya. Oh, Hen Herdiana. Lah itu mah Persib. Tahu gue. Tahu gue. Sahrian Abimanyu. Ayo. PSM Makassar. Persija. Gue gak tahu, gue pemain zaman sekarang. Gue terakhir tuh Andik Duana. Andik Duana mah. Narasumber kita. Siapa yang selengkat sama David Beckham? Siapa? Andi Firmansyah. Andik Firmansyah. Itu dia. Ya, untuk kepoin teman-teman informasi lebih lanjut, cek aja di Instagramnya. Gitu. Barangkali sekarang banyak pelatih lagi nonton lo, Benny Dolo. Siapa tuh ngeliatin Iya. lo bro. Tahu kan Benny Dolo Halo kan? Bang. Iya, Benny Dolo. Terus Alfred. Gue apal gue pelatih-pelatih. Apel Rizal, ya. Iya, zaman dulu tuh. Darusman siapa? Apel Rizal udah almarhumnya. Apel Rizal. Nggak tahu emang ya. Udah. Bendi. Emang iya. Jangan bercanda. Wah. Jangan bercanda. Emang udah meninggal. Benny Dolo. Emang iya. Oh iya. Semoga Allah merahmatinya ya. Ya, amin. Amin. Ya nggak apa-apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya kalau memang gue jadi diingatkan sama lu pada, jadinya gue bisa mendoakan nih. Semoga Allah merahmatinya rahimallahu taala. Baik. Nah ada lagi bro yang mau tambahin bro. Kira-kira lu sekarang lagi kesibukannya apa? Lu ada YouTube gak sih? Di Nggak ada YouTube kurang aktif sih. Iya. Terus Ya, sekarang di IG sama di itu. fokusnya di itu aja sih. Coba lihat. Ini asik juga nih. Dabret. Mantep. Tekniknya tuh susah ya kayak begitu-begitu ya. Itu perlu ini dulu bertapa dulu. perlu latihan dulu kalau lu mau diamputasi. Nah, iya. Iya. Karena bisa itu terbiasa latihan. Iya betul. Ya syukurin aja sekarang kondisi lu seperti ini ya, mudah-mudahan ke depannya
Allah angkat derajatnya. Ya kan katanya mau nikah juga, semoga Amin. cepet lah ya. Tapi alhamdulillah sih kondisi kayak gini juga ngerasa walaupun kekurangan tetap ngerasa normal lagi sih. Karena rasa ketika dulu bermain bola terus dengan kondisi satu kaki sekarang rasanya sama. Sama gimana? Iya, karena udah bisa bermain bola lagi. Oh, tapi kan tetap pincang satu kan? Iya bener kan? Iya pincang. Gue salah ngomong gak sih? Bener. Enggak bener Iya, kan? Gue takut nih disama. Iya Gue takut diserang sama. Iya, emang itu kenyataan kan satu. Iya makanya kan gue biasa aja. Iya. Bener gak sih? Gue salah ngomong gak sih? Iya kan? Gue diserang sama asosiasi. Enggak. Itu lagi. Ya pokoknya begitu lah ya. Pokoknya Iya. sukses terus bro. Gue bangga sama lu bro. Amin. Yuk coba gue pengen tahu. Kita jalan ke sana yuk. Coba. Masya Allah. Nah ini nih. Kalau dicopot gimana bro? Apanya? Kalau dicopot ininya. Ceklek coba. Apanya? Gue mau lihat dong. Boleh gak bro? Coba. Bukan celananya. Oh, Bukan celananya. Ngapain lu copot celana lo? Nggak, bukan celananya. Coba. Oh gitu. Bukan celana dia. Mau diunjukin kaki yang tengah. nih ya. Kayak apa sih bro? Ini kan di dalamnya ada ikat pinggang. Enggak, ngapain lu? Oh ada ikat pinggangnya. Jadi ini Oh, tuh ikat pinggang biar enggak ragu, biar nggak ragu tuh apa maksudnya? enggak melangkah. Oke, coba. Dalamnya kayak apa sih, bro? Maaf udah bro. Boleh tahu nggak sih dalam kondisi sekarang kaki lo? Kayak apa sih? Dia kayak ngebulet gitu ya? Biasanya kalau diamputasi ya? Dalamannya tuh gini. Oke, kaki lo? Boleh lihat nggak sih? Nih. Apa nggak boleh dilihatin kaki itu? Boleh ya. Boleh kan? Coba ditaruh no di meja. Oh, udah nggak ada rasanya ya? Ini mah aman sih. Aman. Maksud aman tuh gimana ya bro? Masih berasa. Nggak baal kan? Ngilu. Cuman kalau kedinginan atau misalkan kedinginan terus makan yang pedas-pedas, terlalu pedas, suka agak ngilu. Kok ngaruh pedas ke situ? Cabenya turun ke situ? Mungkin dari dampak Ih, gue nanya lu tahu-tahu aja lu beneran gue dan nanya. sarapnya mungkin. Apa? Sarapnya. Oh. Gue pegang kayak gimana sih rasanya, boleh gak sih? Boleh. Gue pertama kali lo megang daging yang diamputasi lo guys. Awas matok. Enggak matok. Gak matok. Serius. Aduh gue ngilu nih. Aduh gue Awas ngilu. matok ini matok kamu. Enggak jangan bercanda. Oh. Kayak apa sih? Itu kenyal-kenyal baunya apa? Hah? Boleh gue pegang gak sih? Boleh. Ini buat edukasi ya guys ya. Maksudnya gue Ini mau tahu. boleh. Atasnya dulu kali ya. Oh normal ya. Normal, ini tulang. Iya tahu tulang. Yang bilang oncom siapa ya kan itu tulang. Lu jangan nyari perkara lu. Tahu terus baunya kayak apa? Ini kulitnya. Iya tahu gue kulit. Maksud gue kayak apa rasanya? Rasanya kayak Coba. gini aja sama. Coba. Kok getar bro? Enggak, coba. Hah? Itu. Oh karena lu nahan ya. Jauh. Iya. Jauh nggak nyampe. Aduh kenyal sih. Aman kan? Aman kenyal. Sama kayak gini. Iya tapi lebih kenyal bro. Iya. Karena kan Dimas mau? Enggak maksudnya mau pegang enggak? Enggak sih enggak lagi doain pengen kayak gitu maksudnya. Tapi mau pegang enggak? Kita kasih solusi.